Halo, assalamualaikum. Oke, kali ini gue mau ngebahas motor Honda Phantom. Project restorasi Phantom gue, project COVID-19. Jadi dikerjain dari Mei 2020, pelan-pelan dikumpul-kumpulin, spare partnya nyari, terus dikerjain, dirakit. Selesainya itu sekitar Desember 2020. Sekarang ini rekamannya Desember 2020. Restorasi, jadi ini sebenarnya restorasi ini gue lakuin ya buat nyenengin bokap lah ya. Jadi daripada motor itu mati nggak kepake, gue restorasi total supaya bisa dipakai lagi. Ya akhirnya seperti ini. Mungkin belum banyak yang tahu atau mungkin udah tahu juga keberadaan Honda Phantom yang sempat dijual di Indonesia tuh sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000 lah. Jadi kok CBU dari Thailand. Nah, refresh sedikit sebenarnya Honda Phantom tuh kalau dilihat dari desainnya Honda Phantom ini lebih mengarah ke American Cruiser. Jadi mungkin kalau zaman sekarang di 2020-an yaitu ada Honda Rebel 500 yang desainnya keker, terus joknya rendah, stangnya tinggi. Nah, Honda Phantom ini kalau bisa dibilang dia itu kayak eyangnya Rebel lah, atau kakeknya Honda Rebel tuh sebenarnya keluarga cruisernya Honda, motor Honda Phantom. Nah kalau Rebel kan masuk di Indo mulai 2017 ya. Keluarga motor cruiser Honda itu engine range-nya macam-macam. Jadi dia start, jadi kayak Honda Phantom tuh engine range-nya mulai dari 150, ada yang 200, ada yang 500, 700 sampai 800. Kalau ngomongin Honda Phantom, itu yang bikin nggak lazim ya sama motor-motor lain, keluaran Honda atau motor-motor lain itu ban belakangnya. Ban belakangnya tuh agak ngehe sih sebenarnya. Jadi dia bannya 90, 150 per 90. Nah itu kusut kalau nyari. Peleknya monoblok kayak bentuk wajan, terus fork depannya itu teleskopik. Nah, kalau ukuran ban depannya itu dia pakai ring 17 aja, bannya 90. Bannya cungkring juga kalau dilihat dari depan. Ya karena modelnya cruiser, jadi ya itu sebenarnya motor santai, bukan. Jadi ya tarikannya udah pasti nggak ngejambak kayak motor-motor sport pada umumnya lah. Yang ini bukan motor liar, jadi ya lebih ke motor om-om lah, motor om-om. Jadi motor slow, santuy gitu buat jalan, nggak usah ngebut-ngebut. Tapi begitu trek-trek panjang, ngelibasnya tuh enak. Tapi ya kira-kira begitu, tipikal gaya motor cruiser, karakteristik mesinnya kira-kira kayak gitu. Nah, balik lagi ke sini, balik lagi ke Phantom yang mau gue bahas ini. Iya, jadi restorasi. Kenapa gue bilang restorasi? Karena ini sebenarnya motor bokap tuh mati, motornya udah mati. Jadi motornya benar-benar mati, udah hancur lah kondisinya. Terus pengen gue hidupin, gue kepengen restore seperti layaknya motor baru keluar dari pabrik lah. Gubahan yang mau gue lakuin tuh apa? Gubahan yang gue lakuin pertama pastinya sektor kaki-kaki. Tadi kan udah lihat kalau standarnya Phantom cungkring lah, badannya bagus, bodinya oke, gemuk, tapi kaki-kakinya kurus. Jadi kalau parkir tuh ada yang kurang kayaknya, dia dilihat tuh nggak enak. Nah, gubahan pertama gue lakuin kaki-kaki. Jadi kalau fork depannya Phantom itu, gue lupa diameter berapa, tapi kecil lah. Kalau misalnya parkir tuh kayaknya nggak enak banget dilihatnya. Nah, pertama itu gue ganti forknya. Mungkin kalau yang biasa modifikasi atau restorasi, fork depan yang biasa dipakai itu yang umum, jadi gue cari shock teleskopik yang kira-kira diameternya agak gemuk. Nah, kalau yang umum dipakai buat modifikasi kan biasanya pakai Yamaha Bison. Dia agak gede, dia diameternya 41 mili. Tadinya udah pakai itu, cuman pas dilihat oke gede, tapi jarak antar sumbu shocknya itu masih kurang lega gitu. Gue kok pengen depannya gendut gitu. Akhirnya browsing nemu punyanya Yamaha MT25. Nah, dipakailah itu sebagai pilihan gue buat merestorasi kaki-kaki bagian depan. Jadi forknya gue ganti pakai Yamaha MT25 teleskopik, diameternya 41 mm. Nah, jarak antar
jarak antar ininya dia lebar tuh. Jadi gue pasangin pelek ukuran 3,5 inch tuh masih masuk. Nah ini gue ganti, terus peleknya gue ganti jadi ring 18 yang depan. Di lebar peleknya 3,5 inci, bannya gue pakai 120. Ini gue bahan pertama. Kaki-kaki belakang suspensinya nggak gue ganti, jadi pakai orisinilnya aja karena bentuknya udah manis. Pakai orisinilnya itu, terus ban belakang ya gue ganti. Tadi kan ban belakangnya tuh ribet ya, ring 15, terus ukurannya 150/90 tuh nyarinya susah. Jadi akhirnya ban belakang gue kasih yang supaya pelek belakang gue ganti supaya nyari bannya gampang. Nah kalau typical cruiser kan diameter pelek depan lebih gede sedikit dari diameter pelek belakang. Karena di depan gue pakai 18, belakangnya gue pakai 17. Jadi belakang gue pakai ring 17. Tadinya gue beli ring 17 lebarnya 3,5 inch. Pas dipasang kok masih ada ruangan lega gitu, kurang semok. Akhirnya tuker lagi, jadi pakai ring 17 lebar 6 inci. Itu udah paling lebar yang ada sih. Jadi sekarang pakainya ring belakang pakai ring 17 lebar 6 inci. Bannya pakai 160. Jadinya semok dari belakang. Kaki-kaki selesai, oke kita masuk ke penerangan. Ya penerangan namanya motor lansiran 2000-an. Gue ganti semua lampunya jadi yang LED. Jadi lampu depannya pakai daymaker. Terus stop lamp belakang pakai punyanya Harley Sportster. Jadi cari yang manis gitu. Pakai punyanya Harley Sportster. Terus sen-sen diganti yang LED, jadi lampu semua pakai LED, pakai daymaker sama itu. Oh ini speedometer. Speedometernya kalau standarnya kan analog ya. Nah sebenarnya speedometernya nggak ada masalah sih, cuman karena itu nggak ada indikator bensin, jadi kadang-kadang agak repot juga kalau lagi jalan dikocok-kocok dulu, dilihat nih bensinnya masih ada apa kagak nih. Ya gitu. Akhirnya di speedometer aftermarket yang digital. Gue pikir-pikir, oh ya udah, jadi ini sekalian kayak transformasi digitalnya kakeknya si Rebel lah. Jadi ibaratnya body kakeknya tapi peremajaan seperti layaknya cucunya si Rebel. Kalau Rebel kan sama tuh dia speedometernya digital semuanya. Nah kira-kira kayak gitu. Akhirnya diganti speedometernya jadi yang digital. Udah itu aja sih paling, terus sisanya ya udah dicat ulang, udah. Mesin gue nggak bahas detail mesin lah, gue nggak terlalu paham mesin. Ya mesinnya kayak tadi gue bilang, ini mesinnya inline 400 cc 2 silinder. Itu aja. Kita test ride aja yuk sekarang. Lihat test ride. Oke, sekian dulu dari gua, paling itu aja, mudah-mudahan menginspirasi. Thank you. Selamat malam. Assalamualaikum.